Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita adalah atasi kekhawatiran supaya tidak semakin meningkat. Firman Tuhan ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Menurut pasal 5, waktu itu orang banyak dan murid-murid berkumpul untuk mendengarkan pengajaran Yesus di bukit. Tidak dijelaskan di sini nama bukitnya, ada kemungkinan di pegunungan sekitar Danau Galilea. Saudara-saudara, ajaran Yesus ini bisa jadi sebagai tindakan kuratif karena Yesus melihat mereka yang mendengar pengajarannya sedang mengalami kekhawatiran. Tetapi mungkin juga ajaran Yesus tentang larangan khawatir ini sebagai tindakan preventif agar orang-orang yang percaya kepadanya tidak khawatir apabila menghadapi masa-masa sulit yang mengkhawatirkan. Saudara, Yesus memulai ajarannya ini dengan mengatakan pada ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Rupanya sebelum ayat 25 ini, saudara-saudara, Yesus mengarahkan perhatian orang banyak dan murid-muridnya dalam ajarannya pada kepentingan kerajaan Allah. Bahkan terakhir sebelum ayat 25 ini, Yesus melarang mereka untuk mengumpulkan harta di bumi, karena harta di bumi akan dirusak oleh karat dan ngengat, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Dan Yesus mengajak mereka untuk mengumpulkan harta di sorga, sebab harta di sorga itu ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan agar hati mereka tidak goncang dengan ajaran itu, maka Yesus mengajar mereka agar tidak khawatir, terutama menyangkut kebutuhan pokok mereka sehari-hari, yaitu mengenai makanan, minuman, dan pakaian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di akhir ayat 25, kita membaca bahwa Yesus memulai mengajarkan cara pertama kepada mereka untuk mengatasi kekhawatiran itu, yaitu dengan memberi penegasan kepada mereka bahwa hidup, yaitu keselamatan jiwa atau kehidupan yang kekal,
jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar memikirkan dan mencari pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di dunia ini. Selanjutnya, Yesus mengajarkan cara kedua untuk mengatasi kekhawatiran itu, yaitu dengan memberikan beberapa perbandingan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Pertama, burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, kata Tuhan Yesus, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan. Kedua, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun mereka lebih indah dari keindahan pakaian Raja Salomo. Karena itu, saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa jika demikian hebatnya perhatian Allah dalam memelihara burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang, maka bukankah Dia, yaitu Bapa di sorga, akan lebih lagi memperhatikan kebutuhan manusia dan umat tebusannya yang jauh lebih tinggi derajatnya dari makhluk hidup lainnya. Karena itu, setiap orang dalam firman Tuhan ini, setiap orang yang percaya, para hamba Tuhan dilarang khawatir, karena kekhawatiran itu merupakan ciri kehidupan orang yang kurang percaya, bahkan menjadi ciri kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Penegasan Tuhan Yesus di sini. Dan bahwa kekhawatiran itu tidak akan memberi solusi, saudara-saudara, dari masalah yang kita hadapi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melarang mereka dan kita yang percaya kepadanya untuk khawatir. Kita harus ingat bahwa Bapa kita yang di sorga mengetahui semua apa yang kita butuhkan. Namun satu kunci yang diajarkan oleh Yesus pada ayat ke-33, yaitu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 33 ini, saudara-saudara, merupakan ayat kunci untuk mengubah paradigma berpikir mereka pada saat itu, yang dahulunya lebih prioritas memikirkan kepentingan hidup di dunia yang sifatnya jasmaniah dan sementara, baru berpikir tentang kebutuhan hidup rohani, bahkan mungkin tidak pernah mereka berpikir tentang itu. Sekarang, Yesus mengajarkan cara berpikir gaya baru tentang kehidupan, yaitu harus lebih dahulu memikirkan kerajaan Allah, harus lebih dahulu memikirkan kepentingan hidup rohani yang abadi, baru kepentingan hidup di dunia ini. Lalu pengajaran ini ditutup oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-34 yang mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, dalam ayat ini Yesus tidak bermaksud untuk meniadakan perencanaan masa depan. Tuhan Yesus tetap memberi penekanan bahwa perencanaan itu tetap penting dalam kehidupan manusia. Sebaliknya di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan agar kita tidak boleh terlalu terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan, sehingga kita kehilangan fokus pada kehidupan sehari-hari dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di tahun yang baru ini, apalagi menghadapi pemilu 2024 ini, pasti tingkat kekhawatiran banyak orang semakin meningkat. Khawatir, saudara, dalam bahasa Yunani menggunakan kata merimnao, artinya cemas atau merasa terbebani oleh perasaan takut mengenai masa depan yang belum diketahui dengan pasti. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu khawatir. Mari kita serahkan kepadanya semua beban dan rencana-rencana kita setiap hari, secara khusus pada tahun ini. Kita yakin Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberikan solusi. Dan apapun yang terjadi dan kita alami pada tahun ini, asal kita sudah serahkan kepada Dia, maka itulah yang terbaik menurut Tuhan bagi kita. Jika apa yang kita rencanakan dan doakan tidak seperti yang kita harapkan yang terjadi pada hidup kita, pada keluarga kita, pada perjuangan kita, pada cita-cita kita, pada rencana-rencana kita, maka itulah yang terbaik bagi kita menurut Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita jalani hari-hari hidup kita di tahun ini dengan tetap berserah diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mengetahui segala-galanya, apa yang kita butuhkan,
dan bagaimana tentang masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.